Bapak Ibu, ada hal yang menarik yang saya amati di dalam kekristenan akhir-akhir ini. Banyak orang itu sekarang ini inginnya itu mendapatkan sesuatu yang instan, cepat gitu, tanpa melalui sebuah proses. Padahal di dalam kekristenan proses itu penting. Bulan yang kemarin kita belajar mengenai pertumbuhan. Tidak mungkin ada pertumbuhan tanpa proses. Walaupun sesingkat-singkatnya sebuah biji ya, sebuah ini benih untuk bisa tumbuh pasti perlu proses. Masih ingat dulu ya, kita yang sekolah itu suka disuruh praktek untuk menanam biji kacang hijau. Gitu ya, ditaruh di kapas, dikasih air. Nah, itu kita perlu proses. Saya dulu saking gak sabarnya itu, tiap jam saya lihat Bapak Ibu, kok gak dokul-dokul gitu. Besoknya saya lihat tumbuh kecil gitu, kayak aduh kok gak cepet ya gitu. Ternyata begitu besar jadi kecambah. Nah, saya lega, saya bawa ke guru saya untuk saya tunjukkan bahwa saya berhasil. Itu adalah sebuah proses. Nah, permasalahannya sekarang ini, apalagi di era yang serba cepat ini, orang gak mau setia dengan proses. Maunya segala sesuatu instan, doa langsung dijawab. Hari ini berdoa, besok Tuhan sediakan. Tuhan, umur saya sudah expired, ngerti ya, expired, sudah melewati, kok gurung kawin-kawin. Doa supaya meneh sudah Tuhan sediakan. Boten saged Pak, ndak bisa Pak Bu. Kita harus melalui sebuah hal yang namanya proses. Proses itu penting di dalam kekristenan. Karena dengan proses itu membuat kita menjadi orang yang dewasa, yang mengerti apa itu rencana Tuhan, apa itu rancangan Tuhan. Dan proses itulah yang membuat kita nanti itu akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sekarang ini Bapak Ibu, sebentar lagi mungkin saya, Pastor Fani sama Pastor Yosua itu di era teknologi yang seperti ini kayaknya sudah nggak mungkin dipakai. Karena kita ketemu dengan pendeta AI, namanya bukan AI ya, AI. Jadi pendeta AI itu, kok AI sih? AI itu, pendetanya itu khotbahnya melalui internet. Orangnya nggak ada, tapi bisa khotbah. Loh, asik kan? Wajahnya bisa dibentuk, mau menjadi seorang laki-laki yang dewasa, jadi perempuan yang cantik, bisa. Gitu. Nah, saya bisa bayangkan khotbah-khotbah dengan model seperti ini pasti juga akan melihat sebagai sebuah hal yang instan, apapun jadi hal yang instan. Itu karena khotbahnya sendiri, pendetanya sendiri sudah instan. Gak pernah belajar, gak pernah membaca buku, pokoknya tiba-tiba ngomong aja. Itu nanti ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, satu hal yang menarik di proses ini, banyak orang tidak sabar ini, adalah ketika mereka berdoa, kayak gak oleh apa-apa. Pernah ngalami itu? Tuhan, aku wis doa 2 tahun, gak oleh apa-apa. Tuhan, encokku itu tiap Jumat itu kumat. Gak tahu ada orang yang encoknya kumat tiap Jumat. Sudah saya doakan, gak lepas-lepas, gak sembuh-sembuh. Tiap Jumat ono itu. Saya punya mertua Bapak Ibu ya, mertua saya udah meninggal. Untungnya orangnya udah meninggal. Ini punya penyakit yang unik. Setiap kali bulan Ramadan, bulan puasa itu mesti loro. Lorone mesti bulan Ramadan. Jadi kalau pas jatuh ke hari puasa itu saya dak-dik-duk-der. Aduh, loro apa maneh ini, dan masuk rumah sakit loh. Bukan cuma sakit-sakit biasa, masuk rumah sakit dirawat selama beberapa hari gitu. Ada orang-orang yang sudah berdoa lama kok kayak gak didengar sama Tuhan, jawabannya kayak gak ada. Nah, beberapa orang ini ada yang responnya itu jadi Kristen apatis. Wes terserahlah Tuhan mau apa, karep-karepmu Tuhan gitu. Udah, pokoknya yang paling penting dia tetap ke gereja, bagi dia aman, udah seperti itu. Gitu. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebelum saya masuk khotbah ini, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi dasar supaya Bapak Ibu ingat terus di dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sudah percaya pada Tuhan kan? Sudah. Di sini ada yang belum terima Yesus?
Enggak ada ya, semuanya sudah terima Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kita dan Tuhan? Ya, sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan manusia kita itu, manusia diri kita itu, Tuhan memberikan rancangan-rancangannya. Rancangan demi rancangan itu Tuhan berikan. Itu beda dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya ya seolah-olah juga menjalani hidup seperti kita, tetapi mereka tidak pernah diatur hidupnya oleh Tuhan. Maka ada lagu sekolah minggu yang saya dulu senang sekali nyanyikan. Gini lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tahu ya lagu itu Bapak Ibu ya? Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Mengapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, itu yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengerti hal ini, maka seolah-olah kehidupan kekristenannya kayak kehidupan keberagamaan, cuma beragama Kristen. Kata Pak Jupiter Kristen. Gitu. Kayaknya gitu. Padahal sebenarnya kehidupan kekristenan itu luar biasa Pak Bu. Mengapa demikian? Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu Tuhan pilih supaya nanti dia akan dipercaya kembali oleh Tuhan, memerintah segala sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saya sudah sering kali ngomong seperti itu. Nah, artinya orang Kristen ini ketika dia percaya Yesus, dia benar-benar diatur hidupnya oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah ya, apakah kita tahu bahwa hidup kita itu sebenarnya sudah direncanakan oleh Tuhan dengan demikian indahnya? Satu. Pertanyaan kedua, mau tidak kita mengikuti rancangan Tuhan yang ini? Kalau kita tidak mau, ya Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi nanti begitu ada masalah, begitu kena persoalan, dan kita tidak tahu jalan keluarnya, rasa no dewe. Karena tidak mau taat kepada rancangan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen itu tidak sadar bahwa ketika dia menjadi percaya Yesus, kebalik imannya. Imannya kebalik. Dia menganggap bahwa Tuhan bisa suka-suka dia atur, suka-suka dia kendalikan. Makanya kenapa setiap kali berdoa inginnya agar Tuhan bisa mendengarkan semua keluhan-keluhannya. Tuhan bisa mendengar keluhan kita, tetapi masalah menjawab doa sesuai dengan apa yang kita bayangkan, Tuhan tidak pernah berjanji itu. Itu Bapak Ibu. Nah, banyak orang Kristen yang tidak taat itu di bagian ini. Di bagian bagaimana mengikuti rancangan Tuhan ini. Mengapa? Karena mereka tidak tahu waktunya Tuhan. Mereka hanya tahu waktu saya. Tuhan, aku iki loro wesan bertahun-tahun. Iki nek gak mau tambani Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya hari ini, aku isok bablas. Maksudnya bablas apa? Mati. It is dead. Selesai. Budal. Gitu. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang hanya ada di dunia ini, Pak Bu. Rancangan Tuhan itu jauh daripada yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Nah, yang kita inginkan, sementara yang kita inginkan adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang pernah timbul dalam hati. Pengen rabi maneh, pengen omahe gedong magrong-magrong koyok keong. Omahe keong iku cilik Pak Bu. Pengen punya ini, pengen punya itu. Pengen punya mobil pastor yang ditutup bunyinya blek. Kan ada mobil yang ditutup bruak gitu kan ada kan. Koyok bemo. Ada orang kepingin segala sesuatu dapat lebih banyak, lebih baik, lebih besar. Gak cukup punya satu rumah.
Punya 2 rumah, punya villa. Malang punya, Batu punya. Malang sama Batu beda ya. Malang punya, Batu punya, Trawas punya, Tretes punya. Pengennya seperti itu. Nggak pernah puas akhirnya. Nah oleh karena itulah orang-orang yang seperti ini desainnya itu masih mendesain dirinya dengan fokus di dunia ini. Nah padahal Tuhan itu merancangkan kepada Bapak Ibu semua itu sesuatu yang besar, yang tidak hanya terlihat di sini, nanti akan kita lihat di dalam kehidupan setelah kematian. Nah itu Tuhan sedang siapkan. Kalau sekarang kita di dunia ini ngomong seperti ini, ya pasti kan segala sesuatu yang kelihatan. Kan kita masih di dunia, pastor, loh ya tahu. Tapi apakah Bapak Ibu sebenarnya tidak mau bahwa Tuhan sebenarnya sudah mengatur hidup kita sampai nanti? Nah di situ masalahnya. Oleh karena itulah mengapa Pak, Bu, pengajaran-pengajaran yang mengajarkan mengenai bagaimana mendapatkan sesuatu di dunia ini laris manis. Saya pernah datang di ibadah doa pengurapan bebas utang. Bener ini ada pengurapan bebas utang. Itu yang datang banyak. Rata-rata itu wong sing duwe utang pinjol sampai kartu kredit. Minta didoakan. Walaupun saya doakan sampai golong koming. You know what is the meaning of golong koming? Sampai gelondong-gelondong, utange gak lunas. Wong sing utang awakmu, mosok Tuhan sing ngongkon bayar. Kan gitu. Kalau Bapak Ibu punya hutang ini ya cepet sesegera mungkin dibayar, terus ojo gawe utang maneh. Banyak orang itu hidupnya harus punya spirit, pastor. Nah spiritnya lewat utang supaya kita semangat hidup. Kan keliru. Justru supaya kita itu belajar untuk rest, untuk kita benar-benar terfokus kepada Tuhan. Makanya kalau nggak perlu banget dan nggak penting, ojo utangan tadi di utang, bergantung kepada manusia, bergantungnya sama Tuhan. Saya ingat Pak Bu, seminggu yang lalu, ini saya ingat hari Rabuan, kira-kira hari Rabu, ada orang yang dulu pernah saya kasih uang gitu. Saya bukan ngutangi dia, karena percuma ngutangi itu wis pasti gak dibayar, aku tambah gegeran sampai wong iku mau. Saya kasih uangnya wis gitu. Tiba-tiba lama ndak kontak saya, tiba-tiba kontak saya di hari Rabu kemarin. Nyilih maneh. Nah, saya tanya, "Piro?" 1 juta, pastor. Wih, 1 juta. Aku gak duwe duit nek sak mono. Saya bilang saya gak punya uang kalau segitu, mudun. 700 saja, pastor. Suwi-suwi ditawar kari 500. Hampir saja saya sudah bilang sama istri saya, "Ayo kasihin, kasihan," gitu. Tapi saya kali ini saya mau taat sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, orang ini perlu saya kasih enggak?" Dan Tuhan sudah jelas-jelas bilang, "Ojo," gitu. Saya enggak sejahtera. Istri saya pun juga, "Loh, kok jaluk duit mana sih Pak?" Gitu. Wah, ini enggak sejahtera nih, saya enggak ngasih. Begitu dia tiba-tiba dari 500 diturunkan 350, tambah enggak sejahtera. 350 saya pastor, ono opo iki? Enggak saya bales Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf ya kalau saya enggak bales WA, itu kadang-kadang ya karena orang-orang yang seperti ini yang model memanfaatkan gini ini. Nah tiba-tiba 2 hari kemudian, karena saya cuma membaca, saya read aja, saya baca aja, dia kontak saya lagi. Tapi kali ini ngomongnya gini, "Pastor, terima kasih saya ndak diutangi uang." Loh apa? Ternyata uang itu mau dijadikan biaya untuk perceraiannya. Coba kalau saya ngasih pinjam 500 itu tadi, kan saya namanya melegalkan perceraiannya dia. Tapi Tuhan itu baik, gak jadi. Ya baru saya tanya, "Kenapa kamu bercerai?" "Saya sudah tidak cinta lagi," katanya gitu. Kok iso? Tidak cinta lagi duwe anak loro kok iso? Oh no. "Iya pastor, saya sekarang sudah terpikat dengan wanita lain." "Oke, wanita lain siapa?" "Belum menikah anaknya." "Enggak pastor, janda beranak 2. Aku sampai mikir, "Ya apa sih? Anake loro ditinggal, dia datang ke janda beranak 2. Sampai sekarang saya nggak paham Pak Bu. Aduh, ada-ada aja gitu. Nah intinya itu begini, banyak orang ya yang fokus hidupnya itu merasa bahwa yang paling penting hidupnya di sini. Nah, kita akan lihat bagaimana supaya kita bisa terlibat di dalam rencana Tuhan dan mendapatkan berkat yang luar biasa, penuaian yang luar biasa dalam hidup kita, apapun namanya. Pokoknya segala sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengikuti rancangan Tuhan.
Hari ini firman Tuhannya berjudul waktu penantian, masa dan saat penantian. Next, langsung ayatnya. Nah ini Bapak Ibu, ayat ini luar biasa. Mengapa? Karena mencantumkan dua hal yang sebenarnya artinya sama, ya, tapi ada di dalam satu ayat, gitu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya langsung bacakan aja ya biar nggak lama-lama. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus menjawab, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Peristiwa ini di Kisah Para Rasul ini adalah peristiwa ketika Yesus mau naik ke sorga. Ya, jadi waktu itu Tuhan mengumpulkan murid-muridnya itu, kemudian Tuhan berpesan, sebentar aku mau naik ke sorga tapi aku akan memberikan kepadamu roh penolong. Terus mari ngono moro-moro murid takok ngene iki. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, orang-orang yang berkumpul di situ ya termasuk murid-muridnya. Tuhan, perhatikan ini Bapak Ibu, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka minta supaya Tuhan Yesus itu memulihkan bagi mereka kerajaan Israel secara fisik yang kelihatan. Kalau kerajaan Israel itu benar-benar bisa dipulihkan oleh Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah orang-orang ini menjadi lebih pede. Mengapa? Karena dulu Yesus itu dikuyo-kuyo. Dikuyo-kuyo itu apa? Dianiaya gitu. Dianiaya, dianggap kalah. Tapi pada saat ini Yesus sudah bangkit dan mereka mau membuktikan kepada semua orang, siapa kami. Selama ini kami benar kan? Tuh Yesus sudah menjadi Raja Israel. Seperti apa yang dibilang oleh kitab para nabi. Gitu. Mereka maksudnya seperti itu. Nah oleh karena itulah mereka itu pertanyaannya benar yang ditulis Alkitab. Alkitab itu luar biasa Bapak Ibu. Detail banget ya. Sampai kata per kata itu ditulis dengan dengan kata yang tepat. Maka saya percaya bahwa Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini, waktu ini. Nah kata yang digunakan dalam bahasa Yunani ya, kata yang dipakai itu kata kronos. Kronos. Saya tidak mungkin bisa menghindari penggunaan kata ini karena memang ada dua kata yang berbeda di sini dipakai di ayat setelahnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu siap ya belajar bahasa Yunani pagi ini. Ucapkan sama-sama saya, kronos. Nah, apa itu kronos? Kronos itu adalah waktu yang berurutan dalam rentan yang lama. Jadi kalau Bapak Ibu dulu lahir besar, cepet deh lahir terus mati. Lahir, besar, bertumbuh, kemudian sampai mati, itu kronos, urut-urutan waktu. Nah, semua manusia itu masuk di sana, tapi ada bedanya dengan orang percaya. Sekali lagi ya, kalau orang tidak percaya Yesus, kronosnya nggak ngefek sama dia. Kronosnya dia hanya sampai dia mati selesai, wis, nggak ada ceritanya. Oleh karena itu mereka takut mati. Orang tidak percaya Yesus itu wedi mati. Soalnya nek wis mati, ya sudah ndak bisa apa-apa. Ya, nek wong mati urip, medeni bocah. Gitu. Nah, oleh karena itu mati itu hanya titik akhir bagi mereka. Tapi bagi orang yang percaya tidak. Bagi orang yang percaya Tuhan menyediakan kronos yang luar biasa. Nah itu bedanya orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Memang itu tidak kelihatan, nggak kelihatan. Bukan berarti nanti kalau orang yang tidak percaya tulisannya kronos yang ini cilik, sampai yang tulisannya gede kronos, nggak medeni wong nek ono tulisannya kronos nang kene. Jadi hidup kita sudah diatur oleh Tuhan di kronos ini. Nah murid-murid juga seperti itu. Masalahnya kronos mereka adalah kronos yang sangat duniawi banget. Sangat membumi, sangat bumi banget itu. Sangat cinta dunia banget. Apa itu? Memulihkan pada masa ini, pada kronos ini, memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka tahu bahwa untuk membangkitkan kembali kerajaan Israel butuh proses juga. Makanya kronos di kronos itu ada prosesnya. Butuh proses. Maka mereka mencantumkan kata kronos di situ.
kan nanti pelan-pelan Tuhan. Kalau engkau jadi raja, minimal saya jadi menterinya. Nanti kita akan membangun kerajaan Israel yang besar. Itu pikiran mereka, pikiran sederhana mereka. Maka dengan cerdas Tuhan Yesus menjawab. Kata yang dipakai itu luar biasa. Sekali lagi, Alkitab kita itu penggunaan katanya pun luar biasa. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa, kronos. Kamu gak perlu tahu masa-masa seperti itu. Mengapa? Karena pikiran mereka masih dunia. Percuma kalau dikasih tahu orang yang masih mencintai dunia, dikasih tahu kronosnya Tuhan, boten ngertos, tidak paham, tidak suka. Nah gitu. Engkau tidak perlu mengetahui masa. Nah baru Tuhan tambahkan satu kata yang tidak ada di pertanyaan ini. Pertanyaannya ada tulisannya masa. Ini juga sudah Tuhan jawab. Tapi masalahnya Tuhan menambahkan satu kata, yaitu waktu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Alkitab bahasa Indonesia sudah menerjemahkan dengan tepat menggunakan dua kata yang berbeda ini. Gitu. Nah, waktu ini menggunakan kata yang luar biasa yang sering Bapak Ibu dengar, yaitu kairos. Ucapkan sama-sama saya, kairos. Nah, wis pinter bahasa Yunani, saiki sok luru bahasa Yunani, kronos sampai kairos. Makanya kalau saudara di City Blessing tidak hanya diajar, ayo nyanyi, ayo berdoa enggak, tapi saudara diajar kebenaran firman Tuhan. Itu ya, ajak teman saudara ke sini. Kok nek kepingin ngene gereja sing genah City Blessing. Diajari kebenaran gitu. Amin Bapak Ibu. Minggu depan bawa satu orang ya. Satu orang bawa satu orang sampai penuh tempat ini. Nah, Tuhan menjawab dengan waktu atau kairos. Nah, kairos ini menjawab pertanyaan mereka. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi yang namanya kairos, waktu itu yang mengadakan adalah Bapa. Apa itu kairos? Kairos itu adalah saat atau momentum yang diberikan oleh Tuhan. Nah, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa setiap di antara kita itu Tuhan ingin agar kita berjalan di kronosnya Tuhan, supaya nanti kita bisa menemukan satu titik yang ada kairosnya. Sampai nanti kairos Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Kairos besar atau kairos yang sebenarnya itu sebenarnya adalah peristiwa di mana kita nanti akan pulang ke rumah Bapa. Itu kairos yang luar biasa. Itu kairos besar. Tetapi bukan berarti kairos itu kita nunggu nanti mulai tok ya. Nunggu mati. Enggak. Tetapi Tuhan akan memberikan momentum demi momentum dalam hidup Bapak Ibu. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, kalau orang nggak ngerti ini, nggak pernah bisa menemukan kairosnya Tuhan. Yang dia temukan itu kronosnya sama seperti dunia ini. Orang yang masih mencintai dunia ini, perjalanan kronosnya adalah perjalanan yang sama seperti dunia. Oleh karena itulah, Bapak Ibu itu kalau dipilih oleh Tuhan menjadi percaya Yesus, Bapak Ibu itu mengandung rencana yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu. Gak main-main Pak. Bukan hanya nanti jadi wong Kristen itu mesti soge. Gak ada ceritanya seperti itu. Kita lihat ya, cara berpikir orang yang belum percaya Yesus dengan orang yang percaya Yesus. Next. Gini. Next. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Ini saya kasih gambaran sederhana saja. Cara berpikir orang duniawi itu gini. Ini orang yang tidak percaya Yesus. Jadi Bapak Ibu jangan masuk ke sini ya. Pengennya segala sesuatu instan. Pengen punya segala sesuatu instan. Oleh karena itulah orang beragama rata-rata yang didoakan pengen urip mulya gini nih. Pengen diberkati dengan berkat-berkat yang ini, omah gede. Ada yang kepingin didoakan supaya mendapat jabatan, supaya mendapat mas-masan ini. Mas Picis Rojo Brono kata orang Jawa. Supaya dapat ini semuanya. Karena di dalam pikirannya itu diisi uang, materi.
segala sesuatu yang membuat dirinya dianggap berharga, dihormati. Maka mereka berusaha mencari ini supaya apa? Supaya dihormati oleh orang lain. Itu cara berpikir dunia. Nah, salib Tuhan Yesus Kristus ini, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, sekali lagi ya, bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke surga. Itu terlalu kecil. Ada hal yang besar yang Tuhan siapkan buat orang yang percaya. Apa itu? Salib Tuhan itu mengubah cara berpikir kita. Kalau orang percaya Yesus nanti masuk surga, ya memang kesimpulannya seperti itu, nggak usah diragukan lagi. Kita harus percaya bahwa kita itu mendapatkan keselamatan karena anugerah. Gereja ini percaya anugerah ya, bukan karena perbuatan baik kita. Betul, memang. Betul, oleh karena itulah keselamatan ini cuma disediakan oleh Tuhan, bukan karena kita berbuat baik. Tapi ketika orang setelah diselamatkan harus mengubah cara berpikirnya supaya tidak lagi duniawi gini. Nah, banyak orang Kristen itu masih berhenti di sini. Memang dia sudah Kristen, wes gawe kalung salib, wes gawe giwang salib, tato salib. Oh, tato salib, Pak. Iki salib KB, Pak. Ini gambar salib, ini gambari Pastor Hari. Gitu. Sudah Pak ini, tapi berhentinya cuman di sini. Dia tidak mau berproses ini loh. Tidak mau diproses oleh Tuhan. Apa yang proses yang ingin Tuhan lakukan? Mengubah cara berpikir supaya kita tidak sama dengan cara berpikir ini. Itu. Nah, kalau kita masih jadi orang Kristen tapi cara berpikirnya masih di sini, maka muncullah Kristen yang aneh-aneh. Ada orang Kristen yang masih cinta dunia. Ada orang yang Kristen masih cinta harta. Ono wong Kristen sing kepingin rabi maneh. Lho ono lho. Saya punya teman loh kok kepingin rabi maneh malahan. Dia bilang gini sama saya, "Pastor, saya pernah berdoa sama Tuhan. Ternyata istri saya sekarang itu sebenarnya bukan istri saya." Loh, maksudmu ya opo? Tuhan tidak menetapkan dia jadi jodoh saya, Pastor. Lah terus nanti jodoh saya itu dia, Pastor, yang melayani Tuhan. Itu loh, Pastor, nanan itu orangnya. Nanti saya akan menikah dengan dia. Waktu mati nanti kita di surga menikah. Lah ya opo sih iki? Nang ngene surga enggak ono kawin mengawinkan kok bisa kayak gitu. Nah, itu cara berpikirnya masih dunia gini. Seperti ada orang kemarin waktu saya sedang khotbah di salah satu komunitas pengusaha itu, dia ngotot sama saya, "Pak, saya mau nanti diangkat Tuhan sak tubuh saya sekarang karena tubuhnya gede. Orangnya ini orangnya sudah tua tapi badannya bagus. Saya mau diangkat sak tubuh saya ke surga." Ya opo? Tubuh kita ini kan debu, harus kembali kepada debu. Nek sampean diangkat dalam bentuk koyok ngono iku, medeni bocah. Di sana kita pakai tubuh kemuliaan sampean tok sehingga itu tubuh debu. Gitu. Karena cara berpikirnya masih dunia. Oleh karena itulah orang-orang dunia itu kalau pemakaman iku ono sing ngobong duit. Tahu nggak kenapa? Supaya di sana bisa punya duit dia. Ono sing ngobong motor-motoran toko plastik itu loh, diobong supaya kok nggone kono iso nyetir motor. Pertanyaannya cuman nek motori rusak ya opo? Bengkel ono tanah ngene surga. Ono wong dodol spare part gitu. Ada yang bakar rumah. Saya tahu Bapak Ibu, ketika di Adiasa itu pemakamannya siapa itu ya? Gede rumah-rumahan dari kertas. Tak tanya, "Cik, kayak apa, Cik?" Supaya nanti di sana dia punya rumah. Dulu lihat rumahnya. Lihat rumahnya, Pastor. Ono pembantune temenan. Gambar-gambar uang itu loh. Gambar orang ada pembantunya, ada toiletnya gitu. Terus dibakar. Supaya di sana itu kan cara berpikir dunia. Di surga kita udah beda Bapak Ibu, beda banget dengan kondisi sini, jauh lebih indah. Nah, kalau orang masih di sini, nggak bisa diubah cara berpikirnya. Oleh karena itulah di gereja ini, di Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali, Bapak Ibu diajar untuk merubah ini loh. Makanya sampean jangan tersinggungan. Nek ono khotbah rodok nyelekit, ngeneki aku rek iki. Mesti gak seneng ambek aku iki wong iki. Pastor iki mesti aku dicing, mesti didik aku sing kena. Gak ada sama sekali keinginan kita seperti itu, Pak, Bu. Kita ini merubah cara berpikir sesuai agar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita memiliki pikiran seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu. Nah, ini loh kairos yang ditetapkan oleh Tuhan ini. Kesempatan besar ini loh. Momentum besar ini yang Tuhan sedang siapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
ketika Bapak Ibu mendapatkan kesempatan, momentum-momentum saat-saat di mana kita sama Tuhan diajar untuk berubah, untuk diperbaharui kembali, itu harus kita manfaatkan dengan baik. Kalau enggak, hilang. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang yang nyakiti hati kita dulu pernah nyakiti hati kita. Terus kemudian Roh Kudus mengingatkan kepada Bapak Ibu, sekarang kamu ampuni dia. Ampuni dia. Belajar mengampuni. Apa sikap kita? Gak iso rek. Dhisik duitku diciak dhek gak dibalekno. Mungsuh. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya gitu. Maka kita tidak akan bisa menangkap kairosnya Tuhan, momentum Tuhan untuk mengubah Bapak Ibu. Gitu. Satu saat Tuhan mengizinkan kita dalam kondisi sakit. Moro-moro ndase ngelu, wing muter-muter gitu. Saudara pernah gak ngalami? Moro-moro dunia berputar. Gak iso lapo-lapo, cekelan ya sih tetep. Padahal gak ada yang muter gitu. Nah, apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan? Di situ Tuhan mengajar kepada kita, satu, untuk kita mulai berharapnya sama Tuhan. Yang kedua, jaga makanan. Nek wis umur 50, 40 ke atas ya, 45 ke atas 60. Ojo mangane babi, bebek, babat. Segala sesuatu jeroan dipangan. Gak popo pastur. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Apa maneh sampai saya tahu nanti Bapak Ibu tumpang tangan ke atas bebek dan berkata, Tuhan, segala penyakit dilalukan. Awas ya. Ini ada dokter Jessica nanti bisa jelaskan. Walaupun sampean doakan diuyek-uyek bebek sampai hancur, kolesterolnya tetap. Gitu. Saya ngomong gini bukan berarti mangan bebek, mangan babi haram, enggak ya. Nanti saya ditegur sama istri saya. Mari ini gak mangan babi loh yo. Enggak. Artinya dibatasi. Jangan sering-sering gitu. Kita harus mulai jaga kesehatan. Itu kan Tuhan negur itu sebenarnya. Kalau kita mulai sakit itu kan Tuhan negur itu toh Bapak Ibu. Jangan malah begitu sakit minta kesembuhan begitu mari balik mana mangan babi bebek babat mana. Gitu. Itu Tuhan ngajar untuk kita mulai mengubah cara berpikir. Makan sayur itu enak enggak? Sing biasa makan sayur ya enak, sing enggak enak ya, sing enggak biasa makan sayur ya mikir, koyok wedhus ya basur. Gitu. Memang makan sayur itu pahit, enggak enak, tapi kan sehat buat hidup kita Bapak Ibu. Ya kan? Enggak apa-apa, lama-lama biasa kok. Yang udah biasa makan sayur pasti tahu, makan sayur itu biasa. Oke, lanjut. Nah, kairos yang ditetapkan oleh Bapa di dalam hidup kita itu berasal dari keteladanan kehidupan Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu keteladanan kehidupan Tuhan Yesus? Belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang sehat untuk hidup kita. Gitu. Ada firman Tuhan yang tidak sehat? Ya ada. Pasti ada pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga kata firman Tuhan itu. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan yang sehat, maka keteladanan Tuhan Yesus baru muncul. Nah, itu yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Itu yang saya sebut sebagai kita berjalan di dalam kronosnya Tuhan, maka kita akan menemukan kairosnya Tuhan nanti. Baru kita memahami. Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa memahami yang tanya tadi itu. Karena yang pertanyaan mereka ya sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itulah umat perjanjian baru Bapak Ibu ini, segala macam peristiwa Tuhan pakai untuk membentuk Bapak Ibu. Akan ada kairos Tuhan yang luar biasa. Sampai nanti kairos besar adalah waktunya Tuhan. Kita sudah didapati setia. Gitu. Kita sudah didapati benar-benar kita menjadi orang yang diinginkan Tuhan. Atau kemarin saya bicara dengan Pastor Fani itu bicara mengenai masalah mempelai. Kita bisa layak untuk menjadi mempelainya Tuhan. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi mempelai itu ya, orang percaya itu semenjak dia percaya sampai nanti menutup mata oleh Tuhan didandani. Didandani sampai nanti Tuhan melihat bukan wajah kita ini loh, enggak. Tapi roh kita itu didandani sama Tuhan sampai Tuhan bilang, "Ya, inilah hambaku yang setia." Gitu. Ini mempelaiku yang setia.
Di Jawa itu namanya ada mantenan itu namanya midodareni. Tahu midodareni? Nah tahu ya, midodareni itu dirawat. Jadi pengantin perempuan itu dirawat sampai ketika nanti pada saat hari H pernikahan, sing lanang wis pangling, ayune gitu. Kayak widodari, makanya namanya midodareni. Kita juga begitu Bapak Ibu. Kita itu didandani oleh Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu ini harus belajar setia dengan waktunya Tuhan. Dan waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Kronosnya Tuhan itu beda dengan kronos kita. Oleh karena itu kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu alami, yang kelihatannya nggak enak, doa-doa nggak dijawab, perhatikan. Jangan-jangan Tuhan sedang memberikan kronosnya dalam hidup Bapak Ibu. Nah apa yang kita lakukan? Kita harus belajar bersyukur yang pertama. Yang kedua, setia. Akan saya tutup dengan ayat ini. Next. Mari kita lihat bagaimana menjadi hamba yang setia. Ya, hamba yang setia dan bijaksana. Duh, waktu nih. Matius 24 ayat 45 sampai 47 ya. Oke. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Waktu di sini kairos. Itu ada kata waktu ini kairos. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini rancangan untuk orang yang percaya. Ini kronos Tuhan untuk orang yang percaya. Nanti sampai menemukan waktunya Tuhan, kairos Tuhan secara luar biasa. Siapa itu? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan ingin agar orang-orang yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu semua ini menjadi orang-orang yang setia dan bijaksana. Bukan karena kita hebat. No. Makanya kalau kita menjadi orang yang setia dan bijaksana itu bukan karena kita hebat. Jangan ada seseorang pun yang membanggakan, yang menyombongkan kehebatannya itu. Enggak ada. Karena semua yang mengangkat itu Tuhan. Nah apa yang kita lakukan? Sampai nanti kita menunggu Tuhan kita datang. Pada waktunya Tuhan, ketika Tuhan itu datang. Atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya. Maksudnya itu begini ayat ini. Memang kita ini adalah anak Tuhan secara status. Tetapi kalau masalah di karya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita ini hambanya Tuhan. Kita jadi hamba yang setia ketika kita memberi makan orang-orangnya. Orang-orangnya itu siapa? Sesama kita. Orang satu gereja dulu. Orang di rumah, sekitar rumah kita dulu. Kemudian orang sesama orang percaya sampai seluruh bumi. Itu sesama kita. Apa yang masih perlu kita lakukan? Kasih makanan. Ya bisa literal sih ini, artinya bisa dikasih makanan beneran. Tapi kalau Bapak Ibu bukan orang yang punya uang banyak, ya bukan punya orang yang punya berlebihan, makanan yang dimaksud di sini adalah makanan rohani. Dari mana makanan rohani? Bapak Ibu bisa cerita kebaikan Tuhan seperti yang Pak Kris pernah sharing sama saya. Banyak sekali Pak Kris sharing tentang kebaikan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah dari hidup kita. Supaya mereka bisa melihat Tuhan Yesus Kristus hidup dalam hidup kita. Itu kita memberi makanan kepada mereka. Nah butuh orang-orang, butuh hamba-hamba Tuhan yang setia dan bijaksana ini. Baru firman Tuhan berkata, berbahagialah hamba. Kata berbahagia kita udah tahu ya, saya pernah bahas ya. Ini adalah kata-kata penghiburan yang luar biasa untuk orang yang percaya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Apa yang nanti akan Tuhan lakukan? Ini kairosnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bapak Ibu, di kesempatan terakhir saya mau kasih tahu. Kadang-kadang masalah yang ada dalam hidup kita sudah kita doakan dan kita nggak nemu jawaban. Bahkan mungkin kayaknya Tuhan nggak menjawab. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Mengapa? Karena Tuhan punya rencana yang
besar dalam hidup kita yang berbeda dengan pikiran kita. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan dengan waktunya Tuhan. Sampai nanti ya kita menjadi orang yang benar-benar setia dan bijaksana. Endingnya adalah Tuhan akan mempercayakan segala miliknya kepada Bapak Ibu. Amin. Ini gak mudah Pak, saya mau kasih tahu ini gak mudah. Hanya orang-orang yang menyediakan dirinya untuk menjadi hamba yang setia dan bijaksana aja yang bisa masuk di sini. Pastor, saya kan sudah tua, Pastor. Tuhan tidak melihat usia, Tuhan tidak melihat uang yang kita pakai, uang yang kita miliki, kemampuan. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan? Lakukan. Paling tidak kasih makan kepada orang-orang di sekeliling kita dari kehidupan kita. Amin. Walaupun orang lain tentu kelihatannya, kok kamu hidupnya kayak gitu aja sih, gak jadi masalah. Saya masih ingat beberapa minggu yang lalu saya cerita bahwa iman di dalam kekristenan itu bukan melihat segala sesuatu yang kita lihat di depan kita baru percaya. Bukan. Iman kita dibangun dari apa? Sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Itu Kristen yang benar. Saya undang pemain musik. Just F. Kita akan siapkan diri kita sebentar untuk perjamuan kudus. Tapi terlebih dahulu saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan pada Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya. Saya udah bangkit berdiri yang lebih luar biasa, kita datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Waktu, sekali lagi Bapak Ibu, biasakan kita mulai percaya kepada Tuhan. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang
Bapamu selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami, agar kami bisa mengerti bagaimana rencanamu yang terindah dalam hidup kami. Kami merelakan diri kami untuk berjalan sesuai dengan waktumu Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dan rancangkan dalam hidup kami. Kami mau belajar setia. Ampuni kami kalau saat-saat yang lalu kami banyak sekali menginginkan apa yang menjadi keinginan hati kami terjadi. Tapi hari ini kami tahu, kami hanya menginginkan apa yang ada di hatinya Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar taat, kami mau belajar setia, dan menjadi hamba yang bijaksana. Tuhan memberkati jemaat gereja Surabaya City Blessing, supaya mereka benar-benar bisa menangkap waktu-waktu bersama Tuhan. Walau kadang tidak kami mengerti, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan akan menolong kami, memberikan pengertian dan menolong kami untuk bisa berjalan sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Sebentar kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang merupakan perlambang tubuh Kristus yang terpecah-pecah 2000 tahun yang lalu, agar kita bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Adalah sebuah covenant dari Tuhan untuk orang-orangnya, untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang pilihannya, bahwa dengan tubuh Kristus ini akan memberikan kita, membagikan kepada kita kehidupan Tuhan Yesus Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya kita beroleh pendamaian secara luar biasa dengan Allah, sehingga dosa-dosa kita bisa ditebus, segala kutuk akan bisa dikalahkan, segala macam sakit penyakit akan disembuhkan, kelemahan tubuh akan disembuhkan di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita akan diberkati luar biasa melalui darah Tuhan Yesus Kristus ini. Darah perjanjian baru yang membuat kita, memampukan kita untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan berkata, Bapa. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mulai angkat hati kita pelan-pelan kepada Tuhan. Dengan iman percaya katakan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
Kami sungguh bersyukur hari ini kami menerima kebenaran-Mu secara luar biasa. Kami mau berjalan sesuai dengan rencana-Mu, bukan rancangan kami tetapi rancangan-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Bapak Ibu semuanya, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam Tuhan Yesus Kristus dengan melakukan setiap firman Tuhan yang telah Engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.